Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi amin. Thaniyan as-sunnatul qawliyah. Jadi setelah kita membahas sunnah fi'liyah dan kemarin kita membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Dan kita katakan bahwasanya sunnah itu ada dua, ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah itu ada yang menjadi sumber hukum, ada yang tidak. Apa saja yang menjadikan sunnah itu sumber hukum, yaitu berupa qaul atau fi'il yang tidak khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pekerjaan yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak wajib diikuti dan hukumnya haram mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Kemudian yang kedua adalah sunnah qauliyah, sunnah yang bentuknya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ni bisunnatil qauliyah, yang kita inginkan dengan sunnah qauliyah adalah al-akhbarul manqulatu anhu sallallahu alaihi wasallam, adalah khabar-khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud khabar? Wal khabaru wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Yang dimaksud khabar, kebalikan insya, adalah perkataan atau lafaz yang bisa dikatakan itu benar atau tidak, tapi itu memandang li dzatihi. Apa maksudnya li dzatihi? Memandang khabar itu sendiri, tidak memandang siapa yang mengatakan, siapa yang dibicarakan, tanpa memandang hal itu. Memandang khabarnya itu sendiri, itu bisa mencakup, bisa dikatakan siddiq atau kadzib. Allahu ahad, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu ahad. Ini khabar atau tidak? Qul huwa Allahu ahad, khabar. Berarti bisa dikatakan benar atau tidak? Siddiq atau kadzib? Bisa gak dikatakan siddiq atau kadzib? Bisa, memandang dari lafaz Allahu ahad, bukan memandang dari siapa yang mengatakan. Nah, ini maksudnya lidzatihi. Biasanya karena saya ki burung ke belago biasanya nyaki ban pengetes saya ngak nikah. Berarti mun ngak Quran wah bisa kok yaki lecek loh. Dia kan jawabna sambian. Bisa melihat lafaz-lafaznya, khabar-khabarnya tanpa memandang Allah yang mengatakannya. Ini maksud dari lidzatihi. Innamal a'malu binniyat, khabar atau tidak? Khabar, bisa dikatakan benar atau tidak, memandang khabarnya, tidak memandang siapa yang mengatakannya. Kalau memandang siapa yang mengatakan, itu berarti sudah memandang dari sisi yang lain. Itu maksudnya. Wa dzalika ka qaulina qama Zaidun, perkataan kita qama Zaidun, Zaid berdiri, bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan licik. Fa innahu yahtamilu sidqa wal kadzibah li dzatihi. Makanya khabar kalau kita lihat dari sisi yang lain, qad yuqta'u bi sidqil khabar, maka kita bisa memastikan bahwasanya khabar ini siddiq, benar, dan kita yakin itu benar. Apa melihat khobarnya? Tidak, karena melihat dari sisi lain. Lakin la lidzatihi, kita memastikan bahwasanya khobar ini benar
100% tidak licik sama sekali, itu bukan memandang khobarnya. Lakin la lidzatihi, bukan mandang khobarnya, tapi mandang siapa? Mandang orang yang mengatakan. Wa inna ma liqarinatin kharijiyatin ihtaffat bihi, dan itu semua karena ada qarinah, melihat sisi yang ada di luar yang bisa mengelilingi khobar itu. Kama annahu yuqta'u bikadzibihi lil qarinati aidan, seperti halnya kita juga memastikan khobar ini licik, khobar ini dusta, bukan melihat itu khobarnya, tapi melihat yang mengatakan. Aqsamul khabar, pembagian khobar. Wa bina'an 'ala ma qaddamnahu, berdasar dengan apa yang kita bahas tadi, minal khobar, dari pernyataan khobar, keterangan khobar. Qad yuqta'u bi sidqihi, ada khobar yang dimestikan itu benar, au kadzibihi, atau ada khobar yang dimestikan itu salah atau licik, itu karena lil qarinah. Fa innal khabar yanqasimu ila salasati aqsam, maka dari itu khobar itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, khabarun maqtu'un bisidqih, ada khobar yang dipastikan itu benar. Kenapa kok dipastikan itu benar? Melihat yang mengatakannya. Wa khabarun maqtu'un bikadzibihi, ada khobar yang dipastikan itu salah, licik. Dan juga wa khabarun madznun, dan khobar yang dzon, tidak sampai pada tingkatan yakin. Jadi khobar ada 3 macam. Yang pertama, awalan al khabarul maqtu'u bisidqihi, ada khobar yang dipastikan itu benar karena memandang yang mengatakan, memandang sisi lain, bukan memandang khobar itu sendiri. Qad yuqta'u bi sidqil khabar, kadang khabar itu bisa dipastikan benar la li dzatihi, bukan mandang karena itu khabar, tapi karena mandang hal yang lain. Bal li qara'ina ihtafat bihi, karena ada qarinah-qarinah yang lain yang ada di luar sehingga menjadikan khabar itu benar. Wa dzalika fi ahwalin minha, dan itu ada beberapa macam, di antaranya adalah, jadi ada khobar khobar nih kabodah telogi. Khobar pertama khobar maqtu'un bisidqihi. Khobar maqtu'un bisidqihi ini kan banyak begina. Yang pertama khobar al mutawatir. Bagian pertama dari khobar yang maqtu'un bisidqihi adalah khobar mutawatir. Jadi kita dengar bahwasanya di sana ada kota Mekah, khobar atau tidak? Khobar. Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Tapi ini dipastikan nggak bahwasanya khobar akan adanya Mekah, kota Mekah ini bisa dipastikan benar atau tidak? Bisa dipastikan bahwasanya itu benar. Kenapa? Kenapa sampean mak yakin? Cek kota Mekah ini kepada Hulwani ya. Sampean yakin cek Mekah ini kepada kota Mekah ada. Sampean tak pernah dapat ke kota Mekah. Sampean insyaallah dapat insyaallah. Ben jangan. Amin kok. Oh. Nah, terus lah sampean mak bisa yakin Hulwani. Kenapa Anda kok bisa yakin bahwasanya kota Mekah itu ada, padahal sampean sendiri tidak datang ke sana dari kamar? Ya, banyak orang yang ngasih tahu akan hal itu. Jadi banyaknya orang yang ngasih tahu itu namanya khobar mutawatir, akan mewariskan ilmu dan keyakinan pada kita. Apa itu khabar mutawatir? Wa huwa,
Dan definisi dari khobar mutawatir adalah ma yarwihi jama'atun an jama'ah. Adalah khobar yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak. Jadi kalau satu orang meriwayatkan hanya dari satu orang, bukan mutawatir. Atau satu orang dari orang banyak, itu juga bukan mutawatir. Atau orang banyak hanya dari satu orang, itu juga bukan mutawatir. Jadi syaratnya biar jadi mutawatir harus dari orang banyak, jamaah an jamaah, baru jadi khobar mutawatir. Anda mengetahui bahwasanya di sana ada kota Mekah bukan hanya dari satu orang saja, melainkan dari banyak orang. Di mana jamaah an jamaah ini tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadzib. Yang mana secara kebiasaan mereka orang banyak tadi tidak mungkin sepakat akan kedustaan. Masa orang sampean ngiding di seraan hulwani cak Mekah nih kebedah kota Mekah bedah ngiding di seraan. Hah? Anggap udah berapa orang yang keluh? Taning bitong. Mungkin orang abrik kabar kesampean cak Mekah nih kebedah. Aku boy kompolan kada arapat kada cak aku boy lecek kebeen hoak kebeen dan tak mungkin. Tak mungkin. Ini kan maksudnya tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadzib. Wa yakunu mustanadan fil asli ila amrin mahsus. Dan khobar itu pada asalnya bersumber dari hal yang bisa dijangkau oleh panca indera. Bedana kota Mekah. Berarti pertama kali nikah beda orang ngatela deka kota Mekah. Amrin mahsus. Kamu syahadah seperti melihat kota Mekah, ada orang datang ke sana lalu menemukan di sana ada kota Mekah. Au samain atau mendengar dari orang lain. La ani ijtihad, bukan sumber asalnya itu dari ijtihad. Karena hasil dari ijtihad itu tidak lain melainkan hasilnya adalah dhanni. Nah, apa imun ijtihad nikah hasilnya dhanni. Tapi mun ajling langsung, nikah spidon. Yakin qat'i berarti. Tapi mun sampai ijtihad nikah corak bedanu dalam corak bedanu. Nikah ijtihadnya man. Ini sampai maksudnya ijtihad. Contoh dulu gampang ada nikah. Anika idalem nikah. Bedaingnya dapatkan belum nih lemari sampean tak pernah ngulat di sini. Lah situ berarti sampean ngulat kan mul lu beri contoh lain dalam meriah berdati sunatan gelu berarti gue pertama kali nih kayak ijtihad corak berdati isu dalam ya berdati isu ngesongas corak bertisu dalam. Berarti gula ijtihad corak bedah, jak bertisu dalam. Pah gula beri kabar menikah bertisu dalam mereka. Beri kabar menikah sehingga mutawatir. Mutawatir coba bahasanya ilmu kanton ini udah tisu. Sampai ke kota coba bahasanya ilmu hari kedua udah tisu. Apakah mewariskan keyakinan pada mereka akan hal itu? Apakah mereka jadi yakin bahwasanya ikanton ini bertisu? Tidak, apa polan pertama kali, sumber pertama kali nikah tak didasari dengan ilm, tak didasari dengan keyakinan. Jadi tawatur biar jadi mutawatir harus didasari dengan keyakinan terlebih dahulu. Jadi awalnya nikah harus yakin nggak musyahadat Mekah atau sama'i khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'an ijtihad. Wadzalika kal ikhbar an musyahadati Makkah. Wadzalika dan contohnya adalah seperti khabar akan adanya kota Mekah au sama'il khabari minan nabi atau mendengar khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bi khilafil ikhbari an amrin mujtahadin fi. Beda halnya dengan khobar akan perkara yang dihasilkan oleh ijtihad. Ka ikhbaril falasifati an qidamil alam. Seperti khobar falasifah ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Fahuwa wa intawatara anhum. Jadi khobar falasifah ini lagi, falasifah ini kan mempunyai keyakinan akan qidamnya alam. Oke, akan qidamnya alam. Karena kata ulama tauhid, falasifah itu kafir karena mengatakan alam itu qadim. Kenapa kok bisa kafir? Karena qadim itu seakan-akan banyak, padahal yang kita yakini yang qadim hanya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi sifatihi wa fi dzatihi wa fi af'ali. Jadi yang qadim hanya Allah wahdahu la syarika lahu. Karenanya ketika falasifah mengatakan alam itu qadim, maka mereka itu kafir. Jadi mereka awal-awalnya berangkat dari ijtihad, memandang bahwasanya alam ini tidak ada batasannya, tidak la awwala lahu katanya. Alam itu la awwala lahu. Berarti kalau la awwala lahu, la awwala liwujudihi. Seperti halnya Allah la awwala liwujudi, berarti qadim seperti dengan Allah. Nah, berarti Allah punya syarik seakan-akan dan semacam. Berangkat dari ijtihad. Lalu khobar tersebut menyebar pada murid-muridnya sehingga mereka-mereka mengatakan alam itu qadim dan mempunyai keyakinan alam itu qadim. Maka itu semua tidak lain melainkan khobar yang keluar asalnya dari ijtihad dan itu tidak bisa menjadikan mutawatir. Allahumma shalli ala Muhammad. Illa annahu la yufidul ilmah. Hanya saja khobar falasifah tersebut tidak memberikan ilmu keyakinan pada kita. Kenapa? Li'annahu istanada ila ijtihadin wastimbatin. Karena itu bersandar pada hal yang dihasilkan oleh ijtihad atau istimbat para ulama. Ulama mereka la ila musyahadatin, tidak bersandar pada penglihatan, au sama'in ataupun pendengaran, au ru'yatin minal umuril mahsusah atau penglihatan, pengetahuan dari panca indera. Allah ya wasallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, sampean kalau makan cabai pedes gak? Pedes. Sampean tahu bahwasanya cabai itu pedas, apa harus mikir terlebih dahulu? Kenapa? Karena itu pengetahuan doruri, dimana kalau langsung dirasakan ya langsung dirasakan begitu saja, sehingga mewariskan pengetahuan tanpa harus memikir.
dan itu dikatakan dengan ilmu doruri. Sekarang pertanyaannya, pengetahuan bahwasanya di sana ada Mekah itu apakah doruri ilmunya, pengetahuannya doruri atau nadhari? Doruri. Nah, ini kata beliau, wat tawaturu yufidul ilma doruri, bukan ilmu nadhari. Toh setong kali 5 kali 2 berempah. Sabolo. Oh nih sampeyan setong kali 5 kali 2 nika. Sabolo. Anikah usaha mikir betul. Usaha mikir berarti kocak ilmu nadhari. Ilmu atau pengetahuan atau keyakinan yang dihasilkan dari khobar mutawatir, apakah termasuk yang nadhari atau doruri? Doruri kata beliau. Oke. Hah? Masuk soal. Sikam. Enten tak masuk. Sampai kena sah mansub ya. Belum. Hai bre. Reng meturu ya. Enggak bisa meturu ah. Hah? Abid karena apa? Kemudian yang kedua, jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Oh. Apa itu? Jadi toh khobar nikah berdasarkan apa? Berapa toh? Lo khobar maktuun bisidqi, khobar maktuun bikadibi, khobar matu. Khobar maktu bisidqihi yang pertama apa toh? Khobar mutawatir. Yang kedua adalah khobarun Nabi sallallahu alaihi wasallam war rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi hanya menutur Rasul. Ya. Rasul juga ada tugas tabligh ya. Jadi yang kedua adalah khabarun Nabi war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza akhbara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar akan sesuatu bisyai'in, fa inna naqta'u bi sidqihi, maka kita semua harus yakin akan kebenaran khabar tersebut. Kenapa? Li'ismatil anbiya'i war rusul alaihi wassalatu wassalam anil kadhibi fil akhbar, karena nabi dan para rasul semuanya itu terjaga dari dusta ya. Maksumun minadz dzunub walau saghiratan sahwan. Lecehkan dosa, berarti mereka para anbiya war rasul nikah tak mungkin lecek, karenanya khobarnya itu langsung diyakini akan kebenarannya. Jadi itu khobar maktuun bisidqihi yang kedua. Khobar maktuun bisidqihi yang ketiga adalah iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal khobar. Ya, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu khobar. Apa maksudnya ikrar seperti ini? Contoh ikrar. Fa idza akhbara insanun bi khabarin amama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an amrin. Apabila ada seseorang yang memberikan khabar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, khabar sesuatu di depan Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingkar, tidak mendustakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khabar yang disampaikan oleh orang yang ada di hadapan beliau. Itulah ikrar. Wa qarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam saral khabaru maqtu'an bihi. Maka khabar yang disampaikan oleh seseorang tadi itu bisa dipastikan akan kejujuran. Kenapa? Karena Nabi enggak ingkar akan hal tersebut. Wa afadal ilmah, dan khabar yang disampaikan seorang tadi bisa berfaedah yakin dan kita tidak ragu akan hal itu, dengan catatan wahada
dan itu semua berfaedah yakin. Idza lam yakun hunaka ma yahmilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala takririhi. Apabila ini kata tadi tidak pernyataan orang tadi atau perkataan orang tadi bisa jadi maktu, bisa dipastikan itu benar kalau ada ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan idza lam yakun hunaka ma yahmilun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala takriri, apabila di sana tidak ada pendorong bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikrar. Jadi kalau ada pendorong pada Nabi sehingga Nabi itu ikrar, maka itu tidak bisa mestikan khobar itu jujur, benar. Seperti apa contohnya? Kalya'si min jadwal ingkar, seperti adanya putus asa akan faidah dari ingkar. Jadi walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan ingkar akan hal tersebut, tapi tidak ada faidahnya, itu misalnya. Berarti ada yang mendorong Nabi untuk diam. Apa pendorongnya? Ya's min jadwal ingkar, putus asa dari adanya ingkar. Maka kalau demikian itu tidak menjadikan khobar itu dipastikan benar. Itu yang pertama contohnya. Wa laisa hunaka aidan ma yahmilul mukhbir 'alal kadzib. Dan juga di sana tidak ada pendorong bagimu mukhbir, orang yang ngasih kabar tadi, untuk berbuat dusta. Jadi kalau misalkan si mukhbir ini pembohong besar, si mukhbir di depan Nabi itu memang tujuannya adalah untuk licik sehingga tidak ditegur oleh Nabi, karena memang tujuannya memang dia pendusta. Jadi semua orang pasti tidak percaya akan hal itu karena pembawa khobarnya adalah pendusta. Ya, berarti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar akan hal itu, maka khobar dia tidak dipastikan maktuun bisidqihi walaupun Nabi tidak ingkar. Kenapa? Karena si pembawa khobar tadi itu memang berkedok dusta. Ngerti non? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalian seperti putus asa min jadwal ingkar, dari adanya faidah adanya ingkar ini. Jadi kalau ingkar itu tidak ada faidahnya, sehingga udah dimaja. Maka bagaimana? Ya tidak mestikan khobar itu benar. Karena diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada faidah. Apa? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam karena ya udah, walaupun ditegur-tegur tetap aja tidak menuruti gitu misalkan. Yes. Sehingga Nabi diam. Tuh. Berarti ada pendorong bagi Nabi untuk diam. Jadi kalau ada pendorong pada Nabi untuk diam, maka sesuatu tersebut tidak dipastikan atau khobar tersebut tidak dipastikan benar. Itu khobar maktu'un bisidqihi yang ketiga ya. Jadi khobar pertama khobar mutawatir, khobar yang kedua khobar Nabi wa Rasul, yang ketiga ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nih yang keempat khobar maktu'un bisidqihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khabar allazi ulima wujudu madlulih adalah khabar yang dipastikan dan sudah diketahui akan artinya. Misalkan saya nyaman ini. Rozak mutaakhir. Ini rozak lambat. Napa madlul nih kan? Rozak lambat.
Bedeten. Rozak lambat ungku tan ki guru. Diketahui tan. Apakah khobar tersebut yakin? Maktuun bisidqihi? Anapa ulima madluluhu? Sudah diketahui, bukan zunnah madluluhu tapi ulima madluluhu. Contoh boleh wadzalika kal ikhbari bi anna an-nara muhriqah. Dan juga contohnya seperti memberi kabar bahwasanya api itu dapat membakar. Apa ini bisa ngelok? Sampean parca aja tan Rasul. Kenapa mak parca aja? Bada buktian ini ka ulima madluluhu. Bukan seperti sampean ini lambat, udah buktian aja sampean lambat gitu kan? Beda CCTV gitu. Muni es ni kecelep napa ten? Celep. Napa madlulah? Ulima madluluhu kan berarti khobar nikah termasuk maktuun bisidqihi. Ulima madluluhu wujudu madlulihi. Wa anna majmu'ah zawayal musallas yusawi mi'a wa samanina darajah. Dan juga seperti kumpulan segitiga sama panjang itu sama dengan 180 derajat. Nah, nikah matematika nikah pada pun lemak tambah lemak berapa non? 10. Iya, kinten sampean. Cek lemak tambah lemak 10. Maktuun bisidqihi. Lemak tambah lemak nikah maktuun bisidqihi tambah lemak 10. Maktuun bisidqihi. Ini kan masukkan ulima wujudu madluli. Majmu' zawayal musallas ini kan uningan sampean kan 1/3 sama panjang. Ini kan 1/5. Jadi usaha sama lain jadi. Usaha aku. Tiga sama panjang. Sama sisi. Jadi mun yokor anika 180 derajat. Yo ini yakin. Jadi khobar badalo khobar maktuun bisidqihi maktuun bikadzbihi maznun. Khobar maktuun bisidqihi nikah badempa khobar mutawatir, khobar rasul, khobar ulim madlulu, naballah, ikrar, kemudian yang keempat nikah khobar alladzi ulimah wujudu madlulihi. Sanian Allahumma shalli ala Muhammad.